Banyak sekali keluhan ibu menyusui, puting payudaranya mengalami luka lecet. Nah, disebabkan karena apa luka lecet pada puting payudara saat ibu menyusui dan bagaimana Bunda cara mengatasinya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Langsung saja Bunda Bidan Irawati akan menjelaskannya. Jadi ketika Bunda menyusui itu terjadi pergesekan antara puting dan juga mulut bayi. Nah, jika Bunda dalam menyusuinya kurang tepat atau posisi dan juga pas puting masuk ke dalam mulut bayinya itu kurang tepat karena menyusui itu ada caranya, jadi tidak sembarangan. Untuk cara menyusui yang baik dan benar, Bunda bisa melihat pada video Bidan Irawati sebelumnya, sudah Bidan Irawati jelaskan caranya, bagaimana sebaiknya cara menyusui yang baik dan benar. Bunda bisa mempelajarinya dan Bunda bisa mempraktikkannya supaya yang puting payudaranya belum mengalami luka lecet, tidak akan mengalami luka lecet. Nah, intinya Bunda, supaya puting payudara Bunda tidak mengalami luka lecet, sebaiknya saat Bunda menyusui, sebelum dan sesudah menyusui, area puting payudaranya dan juga area lingkaran hitamnya atau bagian areolanya Bunda sebaiknya keluarkan ASI Bunda terlebih dahulu dan olesi area tersebut dengan ASI Bunda, baik di area puting sampai ke area yang hitam. Jadi fungsi ASI yang dioleskan di area tersebut itu berguna untuk melapisi, memberikan lapisan pada daerah tersebut juga untuk sebagai pelicin, sehingga nanti ketika bayi mau menghisap puting tersebut sampai ke bagian areolanya itu tidak mengalami pergesekan. Dan jika terjadi luka pun dengan Bunda memberikan ASI Bunda ke bagian luka tersebut, maka lukanya juga akan bisa segera kering. Kemudian ketika kondisi puting payudara Bunda sudah mengalami luka lecet dan itu sangat perih sekali sehingga Bunda tidak bisa nyaman saat menyusui bayi Bunda, lalu apa yang harus Bunda lakukan? Apakah bayi Bunda tidak diberikan ASI lagi atau Bunda harus bagaimana? Nah, biasanya untuk ibu-ibu ya putingnya sudah mengalami luka lecet, biasanya sudah enggan, sudah takut atau sangat tidak mau untuk menyusui bayinya. Jadi ibunya sudah mengalami trauma, nanti ibu takut putingnya dapat lecet atau bahkan putingnya dapat terlepas. Nah, bagaimana untuk menghindarinya? Sebaiknya jika Bunda putingnya lecet, jika Bunda tidak nyaman untuk menyusui bayi Bunda, itu jangan Bunda paksakan. Tapi juga jangan Bunda berhenti, karena ASI itu sangat penting sekali untuk perkembangan dan pertumbuhan bayi Bunda. Untuk itu, jika Bunda tidak nyaman, Bunda masih ada cara dengan cara ASInya itu bisa Bunda pompa. Jadi ASInya dipompa, kemudian air ASInya bisa diberikan ke bayi Bunda. Jadi walaupun tidak secara langsung Bunda menyusui, bayi Bunda akan tetap mendapatkan ASI dari ibunya. Karena payudara itu akan selalu memproduksi ASI jika kedua payudara selalu rutin dikeluarkan. Jadi jangan sampai ASI dalam payudara Bunda tidak dikeluarkan karena bisa mengakibatkan pembengkakan pada kedua payudara Bunda. Menyusui pun harus selalu dua payudara yang disusukan, jangan cuma salah satu bagian payudara. Nanti jika Bunda menyusuinya di bagian salah satu payudara, misalkan payudara kanan itu mengalami luka lecet, untuk itu Bunda menyusui bayi Bunda selalu di payudara kiri. Nah, hal demikian akan mengakibatkan payudara Bunda yang tidak disusukan ke bayi Bunda itu akan mengalami kekurangan produksi ASI. Jadi produksi ASI di salah satu payudara tersebut akan lebih sedikit. Oleh sebab itu, supaya kedua payudara Bunda memproduksi ASI secara lancar dua-duanya, Bunda harus selalu memberikan ASI terhadap bayi Bunda itu tidak boleh lebih dari 2 jam.
harus kurang dari 2 jam selalu diberikan ASI. Walaupun malam hari kondisi bayi tidur, Bunda harus membangunkannya. Jika Bunda mengalami capek atau kelelahan atau ngantuk berat, Bunda bisa memompanya terlebih dahulu pada saat sebelum tidur. Nanti ketika Bunda tidur, Bunda bisa minta bantuan terhadap keluarga Bunda atau kepada suami Bunda untuk hasil pompa dari ASI Bunda diberikan saat Bunda tertidur. Karena jika Bunda kelelahan, jika dipaksakan, itu juga akan berakibat terhadap kondisi atau stamina tubuh Bunda. Untuk itu Bunda, kerjasama yang baik untuk suami dan istri saat proses menyusui itu sangat penting sekali ya. Nah Bunda, timbul pertanyaan lagi, jika bayi Bunda ternyata tidak mau ASI perah, bayi Bunda hanya mau minum langsung ke puting Bunda, tapi puting Bunda mengalami luka lecet, terus Bunda merasa tidak nyaman saat bayi Bunda menyusu. Untuk itu ada cara yang bisa Bunda lakukan, yaitu Bunda bisa menggunakan alat penyambung puting. Alat ini bisa untuk menutupi luka lecet terhadap puting Bunda supaya saat bayi Bunda itu menyusu di puting Bunda, di area payudara Bunda, area tersebut bisa tertutupi oleh alat ini dan tidak tersentuh langsung oleh mulut bayinya. Nah, kurang lebih alatnya seperti ini dalamnya. Ini adalah alat penyambung puting dari bahan silikon. Nah, bentuknya seperti ini Bunda. Bentuknya alatnya seperti ini, nampak seperti bagian puting dan juga bagian lingkar hitamnya. Nanti bagian puting ini akan menutupi ujung puting Bunda yang lecet dan bagian lingkaran ini akan menutupi bagian areolanya. Karena posisi bayi menyusu itu benarnya bukan yang masuk ke dalam mulut bayinya bukan hanya putingnya saja. Sebaiknya yang masuk ke dalam mulut bayinya itu adalah sampai ke bagian lingkaran hitamnya. Nah, seperti ini. Jangan sampai bayi Bunda hanya menyusu bagian puting saja karena itu bisa menyebabkan luka lecet itu. Untuk itu, ketika Bunda sudah memiliki alat ini dan bayi Bunda tidak mau minum ASI dari pompa atau ASI perah, sebaiknya Bunda bisa menggunakan alat ini supaya puting yang lecet Bunda tidak bertambah parah dan bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, untuk itu Bunda harus menempelkannya saat Bunda menyusui. Sebelum alat ini ditempelkan pada puting payudara Bunda, sebaiknya seperti cara menyusui yang baik dan benar, terlebih dahulu tetap puting payudara Bunda dan area yang hitam itu diolesin ASI Bunda terlebih dahulu. Ketika sudah diolesin ASI bagian puting dan lingkaran hitamnya, kemudian Bunda tutup bagian puting payudara. Nah, seperti ini. Nanti bagian inilah yang Bunda berikan kepada bayi Bunda. Nah, dengan bantuan alat ini ketika bayi Bunda menyusu, nanti rasa sakit yang timbul dari luka lecetnya akan berkurang dan Bunda akan bisa merasa nyaman kembali. Alat ini sangatlah empuk karena terbuat dari silikon, jadi sangat lentur, sangat elastis dan bisa menyesuaikan bentuk dari payudara Bunda. Karena tidak kaku atau tidak keras, jadi bayi pun merasa nyaman. Oke Bunda, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.